Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita masih di tahap kedua mengenal tanda baca dan sekarang tanda baca yang tidak pernah berubah. Sudah antum lewat kemarin apa itu pengertian mabni? Jenis kata yang mabni di atas apa? Sekarang lebih rinci lagi. Dari isim yang mabni, isim apa saja. Karena kita sudah pelajari isim mu'rab. Ada 9. Sekarang nanti ini kita akan dikasih tahu isim mabni itu juga ada. Dan tentunya beda dengan 9 itu. Isim yang mabni ini beda dengan yang 9 itu. Jadi nanti tinggal di jumlah. Yang mu'rab itu adalah 9, yang nanti yang mabni berapa. Nah, dengan ini nanti genaplah pembahasan isim. Kata beliau, al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Yang pertama, ismud dhamir. Termasuk isim yang mabni yang pertama adalah ismud dhamir. Kata ganti. Ismud dhamir kata ganti. Iya. Nanti dikenal juga dengan bilang, sudah dikenal di kita dhamir. Jadi nanti di sini antum tidak dikasih semua dhamir itu apa saja lafadznya, enggak. Karena kita bukan mau mengenal lafadznya, tapi mengenal bahwa dia mabni. Adapun kalau antum bertanya apa saja itu lafadznya dhamir, nanti akan disebutkan kali yang kedua dhamir di pembahasan ma'rifah nakiro akan datang nanti. Nanti di sana akan disebutkan semua bentuk dhamir. Paham kan? Yang biasa keluar. Biasa keluar. Nanti di kitab kedua lebih dirinci lagi. Ketiga baru lebih rinci sekali. Pokoknya ini intinya pertama pengenalan awal. Kalau antum dapat kata dan dia adalah dikatakan sebagai dhamir, maka ketahuilah dia mabni. Artinya tidak akan pernah berubah harokatnya walaupun ada penyakit. Paham ini ketentuan? Ini yang kita mau kenal. Ya, yang mau kita kenal. Misal contoh dhamir, huwa, anta, ana. Dia, kamu, saya. Dhamir itu begitu artinya, kata ganti. Dia kata ganti orang ketiga. Dia. Kamu kata ganti orang kedua. Yang kita ajak bicara. Paham kan? Anak kata ganti orang pertama. Saya yang berbicara. Karena kata ganti itu 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kalau saya, kami itu orang pertama. Kalau kamu orang kedua. Kalau dia 2 orang, 3 orang, itu orang ketiga. Pokoknya kalau antum dapat dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab, yang terjemahannya orang pertama, atau orang kedua, atau orang ketiga, nanti mabni. Paham kan? Di sini belum dikasih semua lafadznya. Antum hafal saja dulu ini dengan 3 ini. Karena 3 ini wakilnya. Huwa wakilnya orang ketiga. Anta wakilnya orang kedua. Ana wakilnya orang pertama. Dipahami ini? Dia, kamu, saya. Dia, kamu, saya. Kan kata ganti. Nah, kata ganti. Misalnya antum tadi seharusnya bilang Ahmad, antum bilang huwa. Seharusnya antum bilang Ahmad, antum bilang anta. Paham ini? Seharusnya antum bilang Ahmad, antum bilang ana. Itu berarti itu kata ganti namanya. Karena untuk mengganti Ahmad. Antum gantikan Ahmad orang ketiga, huwa. Gantikan Ahmad orang kedua, anta. Gantikan Ahmad orang pertama, antum bilang apa? Ana. Paham itu kata ganti? Nah, tapi sekali lagi jangan sampai antum terlalu meluas dulu di sini. Di sini bukan mau mengenal apa saja itu kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bukan itu. Kita mau kenal di sini adalah cukup dengan pembahasan yang kita bahas.
Oh ternyata kalau domir mabni tidak pernah berubah. Paham ini? Walaupun ada penyakit. Kalau saya bilang nanti ini domir. Oh mabni berarti. Kalau orang mabni itu orang Arab melafatkannya seperti itu. Maka tidak akan pernah berubah. Misalnya orang Arab bilang huwa. Di fathah wawunya. Tidak pernah dibilang huwu, huwi. Tidak. Selalu huwa. Orang Arab bilang anta di fathah taknya. Anta. Berarti tidak pernah anti. Kalau anti kata lain. Bukan kata ini yang diubah. Paham maksudnya? Ya, demikian pula nanti antum dapat antum tu jadi tu. Nah, itu kata lain. Bukan kata ini yang diubah. Bukan kata ini yang diubah. Demikian pula ana. Demikian pula apa? Ana. Jelas kan? Jadi inti sekarang adalah ketahuilah. Kalau kata itu adalah sebagai domir. Mabni. Ini isim yang pertama yang mabni. Kedua. Ismul isyarah. Termasuk isim yang mabni adalah ismul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu artinya ya ini itu. Tunjuk itu namanya orang menunjuk berarti dia tunjuk dekat berarti ini. Atau dia tunjuk jauh berarti itu. Kalau terjemahannya ini dan itu berarti namanya kata tunjuk. Nah, di pembahasan kita sekarang. Kalau kata itu berupa kata tunjuk maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni itu paling pokok. Misal contoh di situ. Hada. Ini hada kata tunjuk. Tidak akan pernah berubah. Hadihi. Tidak akan pernah berubah. Dalika. Tidak akan pernah berubah. Tilka. Tidak pernah berubah. Tidak ada dibilang dengan bacaan-bacaan lain. Ya tilku. Tilki. Paham ini? Kalau antum dapat seperti itu berarti lain. Kata lain antum dapat. Jelas ini? Nah, adapun kalau antum bertanya. Apa saja itu lafadznya kata tunjuk. Nanti ada saatnya dikasih semua. Sekarang ini adalah hanya mau mengenal. Ya, mau mengenal bahwa kata tunjuk itu harokatnya tetap. Tidak akan pernah apa? Berubah. Kalau nanti dibilang ini isim isyarah. Oh dalam otak antum bilang mabni berarti. Ini tidak akan pernah berubah. Misalnya dalika. Ja'a dalika. Ro'aitu dalika. Marortu bidalika. Kenapa tidak berubah kaknya? Mabni kata tunjuk. Mabni kata tunjuk. Jelas ini? Jelas ya? Nah ini semua artinya ini dan itu. Hada ini, hadihi ini. Dalika itu, tilka itu. Cuman nanti ada penggunaannya. Mau tunjuk laki-laki atau perempuan. Kalau ini laki-laki, hada. Kalau ini perempuan, hadihi. Kalau itu laki-laki, dalika. Kalau itu perempuan, tilka. Itu penggunaan untuk laki-laki atau perempuan. Dekat atau jauh. Yang ketiga isim yang mabni. Yang tidak akan pernah berubah. Adalah ismul mausul. Kata sambung. Yang terjemahannya yang. Kalau domir, dia, kamu, saya. Isim isyarah ini itu. Kalau ini kata sambung untuk menyambung sebelumnya dengan setelahnya. Nanti ada lafaz-lafaznya insya Allah. Kita akan dapat. Yang jelas kalau dia bermakna isim mausul. Dia adalah merupakan isim mausul. Maka hukumnya apa? Mabni. Seperti contoh. Alladhi. Allati. Terjemahnya sama. Alladhi yang. Allati yang. Cuman bedanya nanti penggunaannya. Alladhi untuk laki-laki. Allati untuk perempuan. Nah, kita belum berbicara penggunaan. Kita berbicara harokat akhir. Kita sekarang berbicara apanya? Harokat akhirnya. Nanti insya Allah di buku yang ketiga akan dijelaskan secara rinci bahkan penggunaannya. Bahkan penggunaannya. Paham kan? Tapi di buku dasar ini kita mau diperkenalkan kalau dia adalah isim mausul.
Kalau orang bilang ini isim mausul, maka langsung antum bilang apa? Mabni. Berarti tidak berubah harokatnya. Bisa sukun, fathah, kasroh, dhammah. Kan 4 kan? Iya, bisa masuk di situ. Ini dia. Yang keempat. Termasuk isim mabni adalah ismul istifham. Ismul ismul istifham. Kata tanya. Kata tanya. Semua kata yang bermakna pertanyaan. Bagaimana, di mana, apa, siapa. Yang penting kata tanya. Maka hukumnya mabni. Kata tanya tidak ada yang mu'rab. Nanti kecuali satu kata insya Allah akan dijelaskan di buku-buku yang lebih tinggi. Kalau dia berupa kata tanya pasti mabni. Tidak akan pernah berubah. Misalnya man, siapa, ma, apa, kaifa, bagaimana, aina, di mana. Paham ya? Yang penting kata tanya. Kata tanya. Hukumnya apa di sini? Hukumnya apa? Mabni ini sudah menjadi teori. Contohnya cuma sedikit. Tapi antum hafal bentuknya. Pokoknya kata tanya mabni. Jadi nanti antum dapat katanya golongkan ke sini. Oh kata tanya ini mabni. Paham kan? Sebagaimana nanti antum dapat domir. Oh ini kata ganti mabni. Antum dapat isim isyarah. Ini kata tunjuk mabni. Antum dapat kata sambung isim mausul mabni. Paham kan? Kan contohnya sedikit. Ini berupa pernyataan terkait dengan isim mabni. Sama dengan kita bilang isim mufrad. Ya kan? Mu'rab. Dhamma fathah kasro. Isim mufrad apakah hanya yang dicontohkan di buku? Kan tidak. Tapi antum hafal hukumnya. Hafal apa? Hukumnya itu berguna. Sama di sini. Hafal hukumnya. Dia mabni. Yang terakhir. Karena isim mabni itu ada 5. Dan nanti akan ditambah sedikit di buku yang lebih tinggi lagi insya Allah. Ya di buku yang lebih tinggi lagi. Akan ditambah sedikit. Tapi ini yang paling terkenalnya. Dan paling banyaknya ini sampai ke 5. Ismus syarti. Isim yang bermakna syarat. Isim yang bermakna apa? Syarat. Nanti ini lafaz-lafaznya akan dikasih di tahap ketiga. Isim syarat. Isim syarat. Iya, nanti saya akan kasih tahu kembali. Isim syarat ini isim-isim yang bermakna syarat. Dan anehnya dia berserikat dengan isim istifham lafaznya. Sama-sama man, ma, sama. Mata. Kalau mata kan kalau isim istifham kapan. Kalau ini kan man, isim istifham kan tadi siapa? Siapa? Ma, apa? Mata, kapan? Kalau di isim istifham. Kalau di isim syarat beda maknanya. Kalau man, siapapun. Kalau dalam Al-Quran sering diterjemahkan barang siapa. Paham ini? Misalnya antum baca ayat. Mayya'mal, famayya'mal. Siapapun. Atau barang siapa yang beramal. Paham ini? Barang siapa yang beramal. Paham terjemahannya dia ini? Ini biasa terjemah. Sama dengan ma. Apapun. Atau biasa juga bilang apa saja. Terus tidak ada kata tanyanya. Tidak ada kata tanyanya. Misalnya mataf alu min khairin. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan. Atau apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan. Dipahami ini? Jelas ya? Paham saudara? Kenapa senyum? Kenapa ketawa? Antum ketawa tanpa sebab. Kenapa Erwan? Kenapa dia ketawa? Kenapa? Masih berdiri kok itu. Kenapa? Kalau tidak mau kasih tahu berdiri. Hmm? Hmm? Apa? Siapa kasih ke sana? Hmm?
Apa yang saya ngomong tadi terakhir? Kenapa dia? Enggak begitu saya ngomong. Biar penghapus mau jatuh kau ketawain. Hmm? Itu Mi. Kenapa paling antum ketawain? Hmm? Ah, dah. Biar roboh ini masjid, jangan kau macam-macam. Nah, sekali lagi itu kau begitu. Tawa lagi kau nanti nak. Usir kau itu keluar. Hmm. Akhirnya lewat faedah isim syarat. Gara-gara dia ketawa. Hmm. Jadi isim syarat saya ulang. Isim syarat itu sama dengan isim istifham. Lafadznya. Lafadznya. Tapi yang berbeda terjemahannya. Terjemahannya. Dan nanti insya Allah di tahap ketiga saya akan kasih tahu perbedaan berikutnya. Karena itu butuh tahap ketiga. Itu dari sisi tugasnya. Karena isim syarat ini penyakit. Isim istifham bukan penyakit. Isim istifham bukan penyakit. Isim syarat dia adalah penyakit. Tapi di tahap ini adalah itu tahap ketiga nanti. Tahap ini adalah kita mengenal bahwa isim syarat ini ternyata mabni. Lafadznya berserikat dengan isim istifham. Cuman beda cara menerjemahkannya. Kalau isim istifham, misalnya man, siapa? Siapa? Beda nadanya juga. Ma, isim istifham, apa? Mata, isim istifham, kapan? Paham ini? Kalau isim syarat, man, siapapun. Atau di Quran, barang siapa. Paham gak ini? Antum lihat di Quran. Ya, atau siapa saja. Bebas dia, yang penting syarat. Paham kan? Demikian pula ma, apapun. Apa saja. Mata, kapan. Kalau isim paham. Kalau ini, kapanpun. Kapan saja. Paham kan? Nah, nanti akan genap pembahasannya di tahap ketiga. Karena sekali lagi isim syarat di samping dia mabni, dia penyakit. Sama dengan huruf jer. Huruf jer, huruf kan. Dia mabni. Tapi dia juga penyakit. Paham kan ini kan? Kan mabninya sebuah kata. Tidak menghalangi dia menjadi penyakit. Tidak menghalangi dia jadi apa? Penyakit. Jelas ini kan? Jelas ya? Inilah 5. Berarti antum sekarang tinggal jumlah. Ada isim yang berubah 9. Ya kan? Isim yang tidak bisa berubah berapa sekarang? 5. Sisa sedikit nanti yang ditambah di buku-buku yang lebih tinggi. Iya. Ini 5. Berarti semuanya berapa isim? Sekarang isim yang antum jumpai dalam Al-Quran itu ada 14 isim. Antum baca misalnya. Alif lam mim. Dalikal kitabu la roiba fihi. Dalika isim. Isim apa? Isyarah. Oh mabni. Alkitabu isim. Isim apa? Isim mufrad. La huruf. Huruf. Mabni memang. Roiba isim. Isim mufrad. Fihi. Fi huruf. Fi huruf. Ya kan? Huruf jar. Hi isim. Isim apa? Tidak ada di 9. Berarti di mana? Ada di 5 ini. Tidak ada di 9. Berarti ada di mana? Di 5 ini. Tinggal dicari. Hi ini siapa? Artinya dia. Paham kan? Berarti domir. Mabni. Pokoknya kalau antum baca Quran tidak keluar dari ini 14. Dipahami sekarang? Kalau isim. Kalau apa? Isim. Jelas kan? Sudah genap ini, sudah selesai. Selesai tentang isim. Tahap pertama dan kedua. Tamat ini, sudah selesai. Paham kan? Setelahnya fiil. Kita akan menyelesaikan fiil juga. Karena kalau selesai fiil, berarti kita sudah tamat tahap kedua. Ya, sekarang kita masuk. Af'alul mabniyat. Fiil-fiil yang mabni. Alhamdulillah, kita sudah bahas tahap pertama.
tentang fi'il. Tentang apa? Fi'il. Dan tahap kedua ini juga tentang fi'il. Dan membahagiakan adalah bukan yang baru seperti isim tadi. Kalau isim tadi kan jenis 5 itu baru kita sebut. Paham kan? Tidak pernah disebut sebelumnya. Berarti pengenalan sekaligus mengenal tanda. Kenapa diakhirkan kita tidak kenalkan dari awal? Dikarenakan dia tidak punya perubahan. Jadi gampang dipelajari. Bisa sekaligus dikenalkan dan dikasih tanda. Paham kan? Fi'il sudah kita kenal di awal. Fi'il ada berapa? 3 kan? Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ternyata di bab perubahan yang dibahas cuma apa? Yang dibahas cuma fi'il mudhari. Berarti sudah terbayang. Yang kita akan bahas di yang tidak berubah adalah berarti fi'il madhi dan fi'il amr. Sekaligus ada juga fi'il mudhari. Ada keadaan fi'il mudhari tidak pernah berubah. Akan dikasih tahu di sini. Kata beliau af'alul mabniyat. Fi'il-fi'il yang mabni. Perhatikan pernyataan awal yang mendasar. Wal mabniyu minal af'ali. Wal madi. Wal amru. Wal mudhari'u. Idat tasola binunit tauqidi mubasyaratan. Wa nunin niswati. Ini pernyataan penting sekali. Karena inilah membentuk nanti pikiran, pola pikir kita setelahnya. Yang mabni dari fi'il madi. Fi'il madi. Kalau antum dapat fi'il madi, mabni. Yang disorof, yang kita pelajari 22, bab fi'il madi. Itu semua mabni. Nah, makanya dia harokat akhirnya tidak pernah dibahas. Karena mabni juga. Tapi di sini akan dibahas mabninya di atas apa. Sebentar akan dirinci. Yang penting ditahu dulu. Oh namanya fi'il madhi adalah hukumnya apa? Mabni. Wal amru. Itu yang kedua. Termasuk fi'il yang mabni adalah apa? Fi'il amr. Kalau antum dapat fi'il amr. Mabni. Makanya kita mudah sekali menjelaskan cara buat fi'il amr. Dilihat dari huruf terakhir. Kenapa kita buat fi'il amr sampai langkah terakhir, huruf terakhir? Antum masih ingat kan? Berapa langkah untuk awal fi'il amr? Kan ada 3. Kalau sukun kan ada 3. Hapus, tambah alif, harokati alif. Kita tidak cukup di situ. Bahkan kita bilang huruf terakhirnya. Kalau sahih akhir apa? Sukun. Kalau mutal akhir, hilangkan huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah, hilangkan nun. Kenapa kita berani sampai akhir? Bahasnya. Ini alasannya. Karena dia mabni. Mabninya gimana? Nah itu cara buat fi'il amr. Di situ nanti mabninya. Kalau sahih akhir mabninya di atas sukun. Kalau mutal akhir nanti mabninya penghilangan huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah maka mabninya dengan penghilangan nun. Itu mabninya itu. Paham ini? Jadi fi'il amr sudah tergambar sekarang. Dia mabni. Mabninya tergantung dia dibuat dari mana. Karena kita ceritakan itu. Kenapa kita ceritakan sampai habis? Di sini. Buahnya ada di sorof juga ada di nahwu. Dia tidak pernah berubah. Jadi kalau antum dapat uktub. Sahih akhir, sukun akhir. Begitu sampai kapanpun. Antum dapat uktuba. Penghilangan nun kan? Begitu sampai kapanpun. Paham ini? Udu'u. Penghilangan apa itu? Wow kan dia mutal akhir. Begitu mabninya. Jadi ini fi'il amr mudah. Nah, sekarang lagi. Wal mudhari. Ternyata fi'il mudhari juga mabni. Tapi ada syaratnya. Jadi ucapan setelahnya itu ketentuan untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wal mudhari dan mudhari juga. Kan masalahnya mudhari ada di tabel. Berarti dia mu'rob. Tapi dia juga mabni. Di 2 keadaan. Di 2 keadaan. Apa itu? Lihat. Idat tasola binunit tauqidi mubasyaratan. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Jika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Jika dia bersambung dengan nun
taukid secara langsung. Wa nunin niswa. Dan jika dia bersambung dengan nun niswa. Nun yang bermakna perempuan. Nun taukid, nun yang bermakna penguat. Sungguh. Nah ini yang kita mau tahu. Antum perhatikan mabninya fi'il. Perhatikan mabninya fi'il. Kita mulai dengan fi'il apa? Fi'il apa? Madi. Ya, kita mulai dengan fi'il madi mabni. Fi'il madi, mabninya itu cuma di atas 3. Tidak ada keempat. Fi'il madi, namanya fi'il madi. Pasti bacaannya begitu sampai kapanpun. Dia mabni pertama di atas fathah, kedua di atas dhammah, ketiga di atas sukun. Itu saja bentuknya fi'il madi. Dimanapun, kapanpun, dan apapun katanya. Namanya fi'il madi hanya 3 ini bacaannya. Fathah, dhammah, sukun. Paham ini? Itu saya fi'il madi yang antum harus pahami. Sekarang pertanyaan kita kapan di fathah? Kapan di dhammah dan kapan di sukun? Itu saya pertanyaannya. Ya kan? Nah, jawabannya dia akan di dhammah jika fi'il madi itu bersambung dengan waw. Jadi kalau ditambah waw tambahan ya. Kalau ditambah waw maka langsung antum dhammah. Paham ini? Paham ini? Langsung antum apa? Langsung antum apa? Dhammah. Misal, contoh. Kata ba. Kata ba. Iya. Ini huruf terakhirnya diapain? Di fathah. Saya masukkan waw. Apa jadinya? Apa jadinya? Langsung kata bu. Tidak ada pilihan lain. Paham kan? Langsung dhammah. Khoroja. Coba. Khoroja. Saya tulis. Iya. Khoroja. Baca waw. Waw. Mana'a. Waw. Ya? Fataha. Waw. Ya? Mudah. Pokoknya kalau ada bersambung dengan waw adalah dhammah. Ciri-ciri waw ini kan nanti ada waw asli pada mu'tal akhir. Ciri-ciri waw ini nanti dia akan tambahkan alif. Kalau ada tambahan alifnya setelah waw berarti waw yang ditambah. Berarti antum apa? Kata itu langsung dhammah. Jangan takut. Langsung di dhammah. Jelas ini? Jelas ini? Nah, sekarang kapan disukun? Karena kita mulai dengan yang di bawah. Kapan disukun? Dia akan disukun jika bersambung dengan domir berharokat. Domir yang berharokat itu adalah cuma 3 ini. Na, ta, cuma ta ini banyak harokat. Tu, ti. Kalau ada fi'il madi bersambung dengan 3 ini. Na pendek. Ta, tapi ta ini bisa ta, ti, tu. Pokoknya apapun harokatnya. Bukan ta yang disukun. Bukan. Kita tidak mau yang itu. Paham kan? Bukan itu. Nanti ini disorot juga berserikat. Kita mau ta yang ini. Ta yang punya harokat. Ta-nya dibaca ta, tu, atau ti. Maka akhir fi'il mudhari, fi'il madi jangan pernah diragukan, pasti sukun. Paham ini? Coba. Kata ba. Ta. Apa? Kata bat. Sudah dibilang tadi bukan yang ini. Kalau antum bilang kata bat, berarti kan ini. Berarti tanya sukun. Bukan. Ta. Fathah. Paham? Jadi bukan yang disukun. Jangan taruh yang disukun. Kan itu beda. Coba ulang. Kata ba. Ta. Tu. Ti. Na. Begitu dia. Paham ini?
Ini kita enggak belajar tasrif. Padahal itu nanti kalau kita di belajar tasrif Indonesia, itu kata tasrif. Kata ba, kata bu. Wow, saya doma. Kata bat, kata bata, kata na. Nah, kata ta, kata tuma, kata tum. Kan ta, ya kan? Kata ta, kata tuma, tu, kata tum, tu. Kata ti, kata tuma, kata tunna. Berarti sama. Kata ti. Kata tuma, tu. Kata tunna, tu. Kan itu yang diinginkan. Maka daripada kita tasrif satu kata, lebih baik teorinya. Kalau bersambung dengan ta, tu, ti, na, sukun. Apapun katanya. Coba. Khoroja. Na, tu, ti, wow. Khoroj tu. Orang wow. Wow. Apa? Ti. Jadi biar kalau teori dipahami, biar dibalik-balik. Tidak perlu ditasrif. Coba ini lagi. Mana a, wow. Mana a, wow. Tu, ti, na. Mudah. Fataha, wow. Na. Tu. Ti. Ta. Mudah, selesai. Nah, selain ini, fathah. Selain itu, fathah. Paham? Artinya, kalau tidak ada waw, tidak ada na, ta, tu, ti, jangan coba baca yang lain. Pasti siapa dia? Nah, coba ini. Kata ba, sambungan yang tak sukun. Hah? Sambungan yang tak sukun. Apa? Sambungan dengan alif. Kan bukan itu. Berarti pasti fathah. Sambungan dengan alif. Apa? Sambungan dengan alif. Kan mudah. Kan sisa sambungkan dengan alif sama tidak bersambung dengan alif. Jelas kan? Jadi kalau saya tasrif. Kata ba, kata bu. Kata bat, kata bata. Karena bukan ta itu. Kata bata, kata na. Itu katap ta, katap tuma, katap tum. Katap ti, katap tuma, katap tunna. Katap tu, katap na. Paham kan? Semua nanti bisa tasrif. Paham ini film mati? Paham berarti film mati? Hah? Nah, ini nanti rahasia baca kitab gundulnya. Kan di sana nanti gundul. Nah, ini yang kita perhatikan. Kalau bersambung dengan waw, saya akan dhamma. Kalau bersambung dengan itu, tati, tut, nana, saya akan sukun. Selain itu, saya akan fathah. Kalau dibilang ini fi'il madi. Karena dia mabni. Mabninya dengan 3 itu. Harus antum hafal. Iya kan? Karena kita mau baca kitab. Dan ini tidak akan berubah dimanapun. Dipahami ini fi'il madi? Sudah? Siapa yang belum paham fi'il madi? Siapa yang belum paham fi'il madi? Hah? Aman berarti? Aman fi'il madi? Nah. Huruf asli terakhir. Namanya kita belajar nahwu. Nahwu apa yang kita bahas? Kan perubahan akhir kata, berarti fokus di akhir. Kalau masalah sebelum akhir, jangan pernah diurus. Itu urusannya siapa? Sorof. Dah? Ada lagi? Bukan. Jadi pertanyaan bukan di waw, bukan di alif, bukan. Kan itu kata lain. Waw itu sudah kata lain. Nanti akan ada i'rabnya. Fa'in. Alif itu fa'in. Jadi bukan kata itu. Dia waw itu adalah sudah kata kedua. Kan yang kita urus adalah akhir kata itu sendiri. Kan ini kan huruf tambahan. Ya kan? Nanti di tahap 3 kita akan tahu siapa itu waw, siapa itu ta, siapa itu ti, siapa itu tu. Ya kan?
di tahap ketiga. Karena nanti di tahap ketiga akan dibahas itu. Insya Allah. Sudah nih? Saya fi'il madhi, Masya Allah. Lihat pernyataan untuk fi'il madhi. Insya Allah tidak bisa selesai hari ini untuk ini. Untuk fi'il amr sama fi'il mudhari. Kita cukup sampai fi'il madhi saja dulu. Al-madhi huwa mabniun 'ala al-fathi. Madhi dia mabni di atas fathah. Perhatikan itu pernyataan, itu namanya awal. Fi'il madhi mabni di atas fathah. Illa kecuali. Idza tasala biwawil jamaah. Kecuali kalau bersambung dengan waw yang bermakna jamaah. Waw yang bermakna banyak orang, mereka. Waw yang bermakna mereka. Fayudom, maka di dhammah. Jadi asalnya fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di apa? Di dhammah. Au bidomiri raf'in mutaharrik. Atau bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Yaitu antum tulis itu yang saya tambah. Antum kasih catatan. Yaitu itu dhamir rafa' yang berharokat itu yang saya tulis. Itu namanya dhamir rafa' yang berharokat. Ta, tu, ti, na. Itu namanya dhamir rafa' yang berharokat. Paham kan? Walaupun dhamir rafa' yang berharokat ini nanti ditekankan di sorof. Tapi sorof kedua. Tapi nanti di sorof kedua. Sorof pertama juga ada sedikit insya Allah. Sorof pertama juga ada sedikit. Paham ya? Jadi itu namanya dhamir yang berharokat. Itu yang dibawa. Ta, tu, ti, na. Kenapa dinamakan dhamir rafa' berharokat? Nah, nanti akan disebutkan. Yang penting untuk tahap awal. Oh kalau bersama dengan itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' yang berharokat. Apa yang terjadi? Fayuskan, maka dia disukun. Itu teori. Maka dia disukun. Ini mempersingkat perjalanan kita. Ini memperpendek. Daripada kita mentasrif. Ya kan? Lebih baik teorinya. Supaya nanti walaupun semua kata kita tidak tasrif. Kita sudah tahu ketentuannya. Ini disebut dengan dobit. Ya. Ini namanya dobit. Ketentuan nadhari. Karena ilmu sorof itu ada nadhari. Ada tatbiki. Ada nadhari itu teori. Ada tatbiki maksudnya amalan. Amalan. Kita mempraktekkan apa? Teori. Anda perlu kita praktekkan teori di tasrif. Karena kita akan latihan baca kitab gundul. Paham ini? Kenapa kita tidak fokus tasrif, praktek di bahasa? Karena kita akan praktekkan di kitab. Dan langsung. Jadi kita hanya mengambil apa? Ilmu bagian nadhorinya. Ilmu teorinya. Karena itu lebih pendek waktunya daripada ilmu tatbiki, ilmu amalan. Kalau ilmu amalan seumur hidup. Sampai kita meninggal insya Allah kita akan baca kitab gundul. Kan begitu? Iya kan? Itu namanya tatbiki. Itu ilmu amalan. Praktek. Iya sebelumnya harus kita belajar teori. Iya belajar teori. Karena tidak bisa itu kita teori sambil praktek. Nanti terbagi. Paham kan? Dan akan lama. Makanya ada orang belajar tasrif setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena sambil praktek. Paham kan? Jelas ini? Makanya di sana ada ilmu tasrif tapi berjilid-jilid. Kenapa? Karena ada dicampur antara teori dan tatbik. Misalnya Al-Kafi. Al-Kafi jilid 1, Al-Kafi jilid 2. Kitab tasrif jilid 1, jilid 2, jilid 3. Paham kan? Selalu berjilid. Padahal kalau kita melihat kitab tasrif yang dikarang oleh ulama bahasa Arab. Rata-rata semuanya 1 jilid. Dan semuanya isinya selalu 3 bab. Kenapa? Tidak campur antara nadhari sama tatbik. Antara praktek sama teori. Di nahwu juga begitu. Nah, ini kan sebenarnya ini teorinya sorof ini. Yang kita pakai di nahwu. Tapi kenapa kita pakai di nahwu? Terkait dengan harokat akhir. Jadi berserikat. Nanti akan berulang di sorof. Lihat ketentuan itu kita bisa lihat di bawah contohnya. Misal contoh 1 kata. Kataba, katabu. Lihat.
Katabat, katabata, katabna. Ya, mungkin ada pertanyaan dari antum, kenapa katabata? Tidak disukun padahal ta. Itu bukan ta, ti, tu. Sebenarnya ini katabata. Ya. Katabata, ini sebenarnya katabat. Baru alif. Baru alif. Cuman dia diharokati fathah karena ketemu dengan alif sukun. Kan tidak bisa dibaca. Dia diharokati dengan fathah. Jadi ini adalah yang ta ini yang disukun adalah ta yang di sini. Katabat. Katabat. Paham ini? Ta-nya di situ. Tapi kenapa ada di sini? Itu pembahasannya nanti berikutnya insya Allah. Paham kan? Jadi bukan ta yang itu di sini. Ta yang lain. Ta yang lain. Ini dia katabat, katabna. Mulai na. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Lihat ya? Tidak keluar dari 3. Ini hanya wakil saja. Tidak keluar dari 3 harokat. Sukun, fathah, sukun, fathah, dommah. Tidak ada yang lain. Apapun antum tasrif. Semua fi'il madhi ini ketentuannya. Apapun itu. Mau fi'il madhi sohi atau fi'il madhi mu'tal. Kan gitu disorof kan? Salim, mudho'af, mahmud. Paham ya? Misal, ajwaf, nakis, lafif. Kalau antum tasrif, dia madhi. Ini ketentuannya. Fathah, dommah, sukun. Misalnya antum mau tasrif, ajwaf. Kola, kola, kolu. Kenapa lu? Wow. Kolat, kolata, kulna. Kenapa kita sukun? Nah. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Kan begitu. Entah? Antum tasrif fi'il lafif. Sama juga. Ya kan? Wako, 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 wakoya, wakou. Nanti ada prosesnya. Iya, wakota, wakoina, wakoina. Sukun juga. Kalau bisa menena. Wakoita, 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 wakoituma, wakoitum. Wakoiti, wakoituma, wakoitunna, wakoitu, wakoina. Sama semuanya nanti. Apapun fiilnya kalau mati, ini ketentuannya. Jelas ya? Selesai. Kita cukupkan dulu di pembahasan mabninya fiil mati. Insya Allah kita akan selesaikan di hari Senin untuk fiil mudhari dan fiil amr. Karena ada murojaah. Ada murojaah, jangan lupa. Dan setelah itu kita akan masuk hari Selasa insya Allah. Tahap ketiga. Dari Selasa kita akan masuk tahap ketiga. Mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Arjun? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta